Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Sebelumnya kita salat fajar, kemudian salat subuh berjamaah, kemudian ditambah dengan kajian. Mudah-mudahan sesuatu yang kita mulai dengan yang baik dan nanti pun berakhir dengan yang baik pula. Kita perlu evaluasi Bapak Ibu sekalian dari hidup kita sehari-hari yang kita lewati, mana yang lebih banyak antara kebaikan atau keburukan, antara ketaatan atau kemaksiatan. Kalau memang rasanya amal kebaikan kita, ketaatan sedikit, maka kita mulai berbenah untuk memperbanyaknya. Kalau ternyata kita lebih banyak kemaksiatan yang dilakukan, keburukan, maka kita mulai berbenah untuk menguranginya. Maka mudah-mudahan sehingga nanti pada akhirnya kita mati meninggalkan dunia ini dalam kondisi menghadap Allah bersih sebersih-bersihnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah cara-cara meruqyah. Ini masuk dalam pembahasan bab ya dalam kitab tauhid biasa yang kami bahas rutin setiap Rabu subuh dan Rabu malam di tempat lain, yaitu tentang bab ruqyah dan tamimah namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu ada namanya sahabat Isa bin Abdurrahman ya. Sahabat Isa bin Abdurrahman datang ke rumah Abdullah bin Uqaim. Abdullah bin Uqaim ini seorang sahabat yang waktu itu sakit. Waktu itu dia sakit, kemudian Isa bin Abdurrahman dengan beberapa yang lain mengatakan, kenapa kamu tidak pakai jimat saja? Pakai jimat, disuruh pakai jimat sama dia, ya kan? Maka ketika itu Abdullah bin Uqaim mengatakan, man ta'allaq, kata Nabi SAW, man ta'allaq syai'an ukila ilaih. Siapa yang dia menggantungkan sesuatu dengan anggapan sesuatu tadi digantungkan untuk menolong mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, wukila ilaih, maka Allah akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepada sesuatu itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, ketika Nabi melihat ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain, di mana dia meletakkan di tangannya ini gelang warna kuning atau dari gelang terbuat dari kuningan. Lalu ketika itu Nabi bertanya, mahadihi, apa ini? Kata dia, minal wahinah, sesuatu yang bisa menolak mudarat. Nah, ketika itu kata Nabi, inza'ha fa innaha la taziduka illa wahnan law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta. Kata Nabi, buang gelang itu, gelang kuningan tadi itu yang dipikir, yang dia anggap bahwa akan mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Kata Nabi, buang dia, karena tidak ada yang ditambah darinya kecuali kelemahan. Makanya orang-orang yang pakai jimat ini mesti lemah orangnya. Dia ini Bapak Ibu tawakalnya bukan ke Allah, tawakalnya kepada barang yang itu dia di situ menganggap itu mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan. Maka kata Nabi, kalau kamu mati ya, sementara gelang itu, jimat-jimat itu masih juga kamu gantung di tubuhmu, maka kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Maka kaum muslimin bisa jadi orangnya mati dalam keadaan musyrik, ya kan? Mensyirikatkan Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Kata Nabi, sesungguhnya ruqyah, kemudian tamimah, kemudian tiwalah adalah suatu perkara kesyirikan. Nah, ruqyah yang bagaimana yang syirik? Nah, itu tentu kita jelaskan.
Kalau ruqyah itu disebut ruqyah adalah sesuatu Bapak Ibu yang kita niatkan untuk mengobati bacaan ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang kita bacakan dalam rangka untuk niatnya menyembuhkan atas izin Allah, itu namanya ruqyah. Ya, penyembuhan dengan membaca ayat-ayat Allah, kemudian membaca doa-doa, ya. Dan itu namanya ruqyah. Jadi ruqyah itu tidak selalu baca ayat Al-Qur'an, gitu kan. Kemudian tamimah ini jimat. Kemudian tiwalah adalah sesuatu yang kadang menjadikan suami istri yang mereka awalnya nggak suka bisa suka, atau bisa juga benci. Nah, ini namanya tiwalah ini. Ini syirik semuanya ini. Nah, untuk masalah ruqyah ini ada dua. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, masuk surga dari umatku sab'una alfan bighairi hisab. Masuk surga yang tanpa hisab ini ada 70.000. Ciri-ciri mereka, kata Nabi, terkait masalah masuk surga tanpa hisab ini, la yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. Wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak tatayyur, mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau mau berdagang, Bapak Ibu, mereka ambil burung, mereka lepas. Kalau dia ke kiri, ini sial kita nanti ini. Kalau terbangnya ke kanan, berarti kita bagus nanti ini. Dia mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak ada hubungannya. Ini nggak dibolehkan. Nah, orang yang begini nggak masuk surga, nggak masuk kategori yang masuk surga tanpa hisab. Jadi yang pertama, la yastarqun, tidak minta ruqyah. Ulama beda pendapat, Bapak Ibu, tentang masalah minta ruqyah di sini. Ada yang mengatakan secara umum, pokoknya minta ruqyah sebaiknya jangan. Meskipun ruqyahnya dengan Al-Quran, minta ruqyah, maka sebaiknya dia ruqyah mandiri. Tapi ulama yang kedua mengatakan minta ruqyah nggak apa-apa. Yang nggak boleh minta ruqyah dalam hadis itu ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Ruqyah syirik, dibacanya mantra-mantra gitu kan. Kemudian nanti diapakannya sembuh gitu. Nah, sementara Bapak Ibu kita paham bahwa syarat obat itu boleh dipakai dua. Pertama, memang ruqyah yang itu dari Al-Quran, ya kan. Kemudian yang kedua, kita boleh pakai obat itu sesuatu yang memang ada unsur kandungan di dalamnya. Misalnya paracetamol, ya kan. Itu kan ada kandungan di dalamnya, sehingga cocok kalau ketemu sama demam, sehingga menurunkan panas menurut penelitian. Ini boleh. Tapi kalau ayat Al-Quran bagaimana? Ya Al-Quran itu boleh, ya kan? Kalamullah, meskipun tidak bisa diteliti, kok orang bisa sembuh, boleh. Tapi yang nggak boleh ini sesuatu yang bukan dari Quran, bukan juga penelitian ilmiah, tapi orang bisa sembuh dengannya. Baca mantra-mantra bisa sembuh. Ini nggak boleh, syirik, haram. Minta tolong kepada jin. Jadi standar sesuatu boleh tidaknya itu Bapak Ibu dua, ya. Satu memang ruqyah dari Al-Quran. Yang kedua, obatnya memang bukan ruqyah, tapi obatnya itu atas izin Allah orang bisa sembuh. Itu memang ada kandungan di dalamnya. Yang nggak ada kandungan nggak boleh. Misalnya, nih spidol ini kan nggak ada kandungannya. Saya elus-elus ke tangan saya, hilang demam. Ini aneh berarti. Apa hubungannya, ya kan? Ada kemungkinan sesuatu yang dimainkan di situ. Ini nggak boleh berobat dengannya berarti. Gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk masalah ruqyah ini ulama sepakat. Ruqyah dibolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama, ruqyah dengan firman Allah atau dengan nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ayat Quran ini dibaca. Ya kan, Al-Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat, penenang bagi orang-orang beriman. Hati galau, hati susah, tak enak hidupnya, baca Al-Quran. Tapi jangan 2 lembar, 5 juz kalau mau, 7 juz, itu terasa bagi yang berat-berat persoalannya, itu baca Qurannya 3 juz ke atas lah, biar makin bersih hatinya, kegalauannya hilang. Cuman udah saya baca Quran ini tapi nggak mempan, berapa? Cuman 1 halaman. Nah, iyalah, dosisnya kurang, ya.
Jamaah yang dimuliakan, jadi syarat ruqyah nih, pertama, ruqyah yang dibacakan firman Allah, Al-Quran, atau nama dan sifat Allah. Itu yang pertama. Ulama sepakat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, ruqyah itu dengan bahasa Arab. Atau bahasa yang bukan bahasa Arab, tapi dipahami artinya. Nah, ibu-ibu pernah meruqyah orang? Jangan di ruqyah nih. Nah, Bu? Pernah meruqyah? Enggak, belum ya? Belum ya? Jadi sendiri aja lah dulu ya, Bu ya. Orang-orang itu terserah dia lah ya, nak. Jadi ruqyah ini dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Minang, boleh juga bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Indonesia, tapi artinya kita tahu, dikenali artinya. Jangan kayak dukun-dukun putih. Ya, dukun ini dua kan, Bu, dukun hitam, dukun putih. Nah, dukun hitam ini semua hitam, baju hitam, gigi hitam, ya kan? Wajah hitam, orang nggak sholat, ya kan? Kemudian dia tinggal di gunung, ya. Nah, ini jelas ini dia memproklamirkan dirinya dukun, gitu kan? Ada dukun putih, dia sholat, dia ceramah juga, ya kan? Kadang-kadang dia khutbah juga pakai sorban, panjang pula sorbannya pada sorban kita lagi. Rupanya dukun. Dibacanya ayat-ayat di awal, di tengah-tengah dibacanya mantra. Auzubillahi minasyaitonir. Solawat, di tengah-tengah hilang suaranya. Tahap apa dibacanya? Ujung-ujungnya nanti solawat lagi. Di awal sama di tengah, di awal sama di akhir, itu sepertinya Islam gitu. Di tengah-tengah baca mantra. Nah, coba tanya sama dia, apa yang Bapak baca sejak awal sampai akhir? Saya rasa dia nggak mau tuh. Walaupun mau, dibohong-bohonginya kita. Kalau begini, jangan berobat sama dia, haram hukumnya. Makanya Abdullah bin Uqam tadi, ketika dia dikatakan pakai jimat, kata dia tidak ada yang lebih dekat daripadanya kecuali kematian. Nabi nggak membolehkan. Makanya Abdullah bin Uqam ini dia paham sunnah Nabi, sehingga dia selamat. Kalau ada orang sakit lalu dipakaikan jimat, dia dukun, mati dia gimana Bapak Ibu? Ya kan, syirik kan? Sehat pun dia syirik dah. Kalau dia mati gimana? Aduh, lebih ringan dosa dia minum tua itu daripada kayak gitu tuh. Jadi Bapak Ibu, ini penting, di kampung-kampung ini paling banyak yang begini. Yang mereka jarang sekali paham tentang agama. Ya kan? Saya pun pernah begitu, makanya saya cerita bahas ini. Kita dulu pakai jimat, buang, campakkan semua. Tahap apa? Dia aja nggak bisa melindungi dirinya. Kita pula mau dilindungi sama dia. Ya kan? Nggak bisa. Haram hukumnya, dilarang. Orang Arab jahiliyah dulu begitu. Mereka ambil tali panah tuh, busur panah tuh ada talinya tuh kan. Yang udah bekas-bekas mereka ambil, mereka gantung ke hewan mereka gantung ke anak-anak mereka. Orang Arab jahiliyah begitu, musyrik jahiliyah itu, untuk menangkal begitu-begituan. Yang begini-begini ini banyak di kampung-kampung. Di mana kampung-kampung daerah kita nih? Ada Bu, masih kayak gitu kan? Masih ada. Dakwahi mereka. Udah sholat jarang, baca Quran enggak, pengajian enggak, pakai jimat lagi. Besok dari kiamat mau pakai apa dia masuk surga? Ya kan? Ini penting. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, boleh selain bahasa Arab, tapi dikenali artinya apa, tahu artinya. Jangan kepot-krepot, kerepat-keropot, apa dibaca nanti kan? Ini nggak boleh. Ya Bu ya, musyrik. Kemudian yang ketiga, syarat ruqyah yang ketiga, kata ulama sepakat, wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan itu bukan ruqyah, tapi izin Allah. Atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Maka daripada itu jamaah yang dimuliakan, ini 3 syarat untuk dibolehkan ruqyah. Pertama, dibacakan ayat-ayat Allah atau nama dan sifat Allah. Yang kedua, bahasa Arab atau bahasa selain Arab tapi bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa yang menyembuhkan bukan ruqyah, tapi menyembuhkan Allah. Itu cuma wasilah perantara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini ya tentang masalah syarat ruqyah. Kemudian sekarang kita lihat hadis-hadis Nabi bagaimana cara meruqyah. Yang pertama an-nafas namanya Bapak Ibu. An-nafas ini berupa tiupan, ditiupkan. Ditiupkan, ada yang mengatakan ditiupkan tanpa air liur sedikit pun, ada pula mengatakan ditiupkan tapi dengan sedikit air liur. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, ar-ru'yah as-salihah minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi yang baik, mimpi yang buruk, mimpi yang baik itu dari Allah. Ar-ru'yah as-salihah. Bapak Ibu pernah bermimpi baik-baik kan? Senang gitu kan? Itu dari Allah berarti. Kalau mimpinya mimpi buruk, dikejar sama ular, dikejar sama harimau, serigala, sama Musa Rahmat juga, ya kan, misalnya gitu. Diganggu, ya kan, nampak sesuatu yang menakutkan, mengerikan, sampai dia bangun terkejut. Rupanya mimpi, saya pikir tadi, gitu kan. Nah, ini dari setan. Dari setan. Maka Nabi SAW mengatakan, fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian senangi, falyanfith hatta yastayqid thalatha marrat. Dalam tidur kita melihat sesuatu yang kita tidak senangi, maka dia bangun, ya kan? Maka ketika itu dia meniup ketika dia bangun 3 kali. Atau dalam riwayat lain, falyabsuq an yasarihi wa yata'awwad min syarriha fa innaha la tadurruhu. Atau dia meludah ke kiri 3 kali dengan tiupan meludah yang ringan sekali dengan liurnya. Kemudian dia membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada 2 berarti ini bangun tidur kita. Mimpi buruk kita tiup-tiup 3 kali, atau kita membaca auzubillah ke kiri meludah sedikit aja 3 kali. Dan ini juga sama dianjurkan ketika Bapak Ibu sholat, ya kan? Sebagaimana dalam satu riwayat Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, beliau pernah sholat lalu datang waswas setan. Dia merasa bingung, rakaat berapa, bacaannya apa, bingung deh. Kalau ibu-ibu kita kayaknya jarang salah bacaannya, nak. Karena yang kita baca itu aja tiap hari, wallahu ahad, jarang masalah. Nah, yang salah-salah ini biasanya di setelnya juz 18. Nah, ini siap-siap salah kalau tidak biasa. Di setelnya juz 12, ya kan? Juz 2, ya kan? Juz 5. Maka harus memang banyak murojaah. Kalau tidak itu tadi. Kadang udah di murojaah, lupa juga. Nah, ini pengalaman imam-imam biasanya. Tapi kalau jamaah jarang masalah. Dia itu aja dibaca inna atau inna, wallahu ahad, bil falaq, wal binas. Ya, Bu. Udah mengalir aja. Ustaz ini mengejek orang nih, tidak. Jadi jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datang dia ke Nabi Utsman bin Abil As. Saya ini diganggu-ganggu, kata Nabi. Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Itu setan itu, kata Nabi. Nama setannya khanzab namanya, atau khinzib. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nama cucu khanzab pula nanti. Nah, ini kerjanya mengganggu namanya nih. Namanya soleh aja udah mengganggu, boleh sebab khanzab namanya, makin kacau. Saya ada adik kelas soleh namanya, tapi dia agak kacau sedikit. Dulu sekarang udah baik ya. Nah, ada juga Pak Soleh, ya kan? Tidaklah sholat ke masjid. Nah, apalagi kalau khanzab namanya, makin kacau. Nah, jadi nama ini penting. Jadi jamaah ini dimuliakan Allah. Ini seremnya apa aja yang bercandanya. Jadi ketika itu kata Nabi apa? Faida ahsastahu fata'awad billah. Kalau kamu diganggu setan, maka ucapkan auzubillah, minta ta'awuz, perlindungan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian watfil alayya sarika thalasan. Kemudian kamu meludah dikit aja dengan air, meniup sebanyak itu dengan air liur sedikit saja 3 kali. Dalam sholat juga begitu, ketika mimpi buruk juga begitu. Untuk mimpi buruk kata Nabi, kalau dia begitu ya, dia tiup-tiup 3 kali, atau dia meludah sedikit dengan air, liurnya sedikit saja, lalu baca auzubillah, maka kata Rasul la tadurruhu, setan tidak bisa mengganggunya. Makanya mimpi buruk jangan diceritakan. Cukup kita mengkonsumsi sendiri aja. Nanti terjadi pula takutnya, gitu kan? Mimpi buruk. Nah, itu dari setan. Mungkin lupa baca doa tadi malam, enggak?
Tidak ada baca doa, langsung tidur aja, langsung rebahan aja, buang langsung itu kan. Ini wajar dia memimpi guru aneh-aneh kan. Coba baca doa. Tidak berani setan tuh. Nggak baca doa. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Habis itu Al-Baqarah 255, 256, 257. Habis itu Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Kemudian 3 kul. Baca itu. Tiupkan ke tangan. Habis itu usap-usap ke badan. Yang mana kita bisa jangkau badan kita. Tidur menghadap sebelah kanan, tangan di pipi. Begitu Rasulullah. Jadi tidur tuh ke kanan hadapnya, jangan telungkup. Telungkup itu orang-orang di neraka kayak gitu nanti. Jadi telungkup itu tidak baik untuk tidur. Jadi yang bagus tuh tidur itu ke kanan. Kenapa? Karena secara faktor kesehatan jantung tuh memompa darah itu lebih maksimal ketimbang dia ke kiri, dihimpitnya jantungnya. Makanya jantungan akhirnya kan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu cara pertama ya Bu ya, ditiup aja. Yang kedua, at-tafal. Meniup disertai sedikit air liur tapi tidak sampai meludah. Nah, jadi an-nafas itu lebih ringan. At-tafal di atasnya sedikit gitu kan. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada orang di waktu itu sakit, badannya sakit-sakit semua. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini bacakannya Al-Fatihah, kemudian ditiupnya pakai air liur sedikit, tidak sampai meludah, ke tempat yang sakit itu dibacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sudah kata dia. Bisa Ibu kayak gitu? Apalah enggak bisa? Mudah ya. Ya kan Fatihah, hafal. Habis itu sekali. Di mana yang sakit? Muah gitu kan. Rupanya tidak sembuh-sembuh juga. Kita nih imannya kurang. Tapi insya Allah bisa sembuh. Nah, ketika itu hatta laka'annama nushita min iqalin. Hatta laka'annama nushita min iqalin, rawahul Bukhari. Orang yang tadi sakit tuh seolah-olah kan terikat gitu kayak tali. Kita ini Bapak Ibu kalau pegal-pegal itu kan kayak kena tali badan kita kan. Kayak diikat pakai tali kan. Nah, dilepaslah talinya. Cuman talinya enggak ada. Sakit aja pokoknya. Nah, ketika dibacakan Al-Fatihah, ditiupkannya itu seperti dia lepas dari tali yang mengikat. Sembuh dia. Seperti tidak ada sakit lagi. Nah, berarti cara kedua nih ditiup pakai air liur sedikit. Yang pertama tadi ditiup tanpa air liur sama sekali. Yang kedua nih ditiup pakai air liur sedikit. At-tafal namanya. Yang ketiga, tidak ditiup, ya, tidak pula diludahkan, tidak pula dikasih air liur sedikit, tidak ditiup pokoknya. Dibacakan aja doa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibunda Aisyah dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan Nabi pernah datang ke rumah orang yang sakit, sahabat sakit waktu itu. Jadi Bapak Ibu, kita ini memang bagus sekali ya kalau kita menjenguk orang sakit, pahalanya besar. Dan itu hak muslim dengan muslim yang lain kan. Kadang kita lupa. Karena pahalanya besar. Setan tidak mau dapat kita pahala. Ya kan? Tidak mau dia kita dapat pahala banyak. Kata Nabi kan, dan di antara hak muslim satu dengan muslim yang lain, wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguk dia. Jadi kata Nabi, kalau ada orang dia berjalan menuju rumah orang sakit, maka ketika itu bagaikan dia berada di taman-taman surga. Kalau dia sampai ke rumah orang sakit tadi, maka ketika itu dia tenggelam dengan rahmat Allah, ghamaratur rahmah. Kalau dia datang di pagi hari, kata Nabi, maka malaikat 70.000 mendoakannya sampai sore. Kalau datang dari waktu sore, maka 70.000 malaikat mendoakannya sampai pagi. Maka kalau bisa Bapak Ibu, coba cari siapa orang sakit di sini. Cuman dia agak-agak juga, dia udah sakit, datang kita makin sakit nanti dia nggak usah datang. Dia istirahat, datang lagi datang. Tapi kalau memang rasanya dia tuh
Oh, tidak masalah kita jenguk, dan memang dengan demikian dia pun senang, bahkan menguatkan dirinya, kita kuatkan dengan kita kasih semangat. Oh, itu mantap kali. 70.000 malaikat di padang luarnya ada 70.000 orang nih. Tidak ada, paling-paling 4.000 nak. Nah, 70.000 malaikat, bukan manusia, malaikat mendoakan kita. Tidak mustajab doanya tuh. Itu gimana caranya? Datangi orang sakit. Orang sakit kan banyak sekarang. Datangi deh. Itu pahalanya besar sekali. Nah, ini yang penting kita hidupkan lagi. Kalau ada jamaah kita yang sakit, kita informasikan. Ah, ayo kita mau ziarah atau silaturahim ke tempat saudara kita. Kita kasih dia semangat, kasih dia oleh-oleh, kasih dia jeruk, kasih dia mangga, kasih dia apel biar dimakan sama keluarganya nanti. Jadi makan sama dia. Dia sakit gimana mau makannya kan? Cuman itu istilahnya menyemangati, ya kan? Menyemangati. Nah, Nabi datang, dibacakan sama Nabi, tidak ditiup. Pokoknya adhibil ba'as, rabban nas, adhibil ba'as. Rashfi anta syafi la shifani la shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dibacakan, tidak ditiup-tiup, pokoknya dibacakan aja. Hilangkanlah penyakit ya Tuhan manusia, engkaulah sembuhkan. Entah engkaulah maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau ya Allah, sembuh dan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Wah, ibu udah hafal doa itu. Jangan-jangan yang hafal Allah barik lana terus nih. Atau bismika Allahumma ayah wa amut. Ini baca nih bu, dihafal nih, Pak Bapak juga. Adhimil ba'as rabban nas, hilangkan penyakit wahai Tuhan manusia. Washfi anta syafi, sembuhkan, engkaulah maha penyembuh. La shifa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama, sembuh yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Ini dibaca. Nanti cari aja di apa ya bu ya, di Google ya. Ada kan bu? Nah, catat, hafalkan. Itu yang ketiga, tidak ditiup, tidak pula ditiup pakai liur. Cuman dibacakan saja dengan doa. Itu yang dilakukan Nabi. Kemudian yang keempat, mencampur sedikit tanah dengan air liur. Caranya bagaimana? Gunakan telunjuk. Lalu telunjuk kita ini kita ambil air ludah kita sedikit, lalu diletakkan ke tanah. Kemudian kita usapkan ke tempat sakit tadi. Ambil air liur kita, ambil tanah, usapkan ke tempat yang sakit. Lalu ketika itu baca doa, Bismillah turbatun ardina wabiriqatin ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Ustaz Rahmat dah hafal ini? Enggak hafal, enggak pernah coba. Ambil telunjuk kita, air ludah sedikit, ya kan, taruh ke tanah, habis itu letakkan tempat yang sakit. Mana yang sakit ini? Ambil apa kita ini, telunjuk kita, air ludah sedikit, apain ke tanah, taruh tempat sakit, baca Bismillah tudbatu ardina beriqati ba'dina isfa saqimuna biizni rabbina. Itu dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari. Ini jarang kan bu? Nabi, Bapak Ibu sekalian, begitu dalam riwayat Ibunda Aisyah juga. Jadi diambilnya pakai telunjuk, air liurnya sedikit, taruh ke tanah, lalu taruhkan ke tempat yang sakit tuh. Bismillah dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan air ludah, air liur sebagian kami. Siswa sakimuna, disembuhkan orang yang sakit kami, yang sakit di antara kami. Bi'idni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Itu dia. Catat bu,
Boleh. Mana? Di mana mau mencatat? Oh boleh Bu. Nanti kita print bisa juga. Banyak nih PR doa nih. Di masjid kemarin doa juga. Belum saya print juga. Di sini doa kan belum print. Nanti bisa lah di sini kayaknya. Ada print kan? Insya Allah Bu ya. Di masjid musola kita nanti. Itu penting tuh Bu. Coba. Dengan izin Allah bisa sembuh. Dan yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara keempat tuh Bu ya. Udah berapa? 4 kan? 5 lagi. Mengusap ke tubuh dengan membaca. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Ini. Usapkan. Baca. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali dalam riwayat Imam Muslim. Lalu baca Auzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaan Allah, min syarri, dari semua keburukan yang aku rasakan, ajidu wa uhadir, yang aku takutkan. Tapi saya pernah pula baca Bapak Ibu dalam riwayat lain itu dia ditambah nanti dia. Bismillahnya 3 kali, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu 7 kali, kemudian Allahumma rabban nas adhibil ba'as, atau adhibil ba'as rabban nas, dibalik bisa juga, ada 2 dia. Washfi anta syafi la syifan illa syifauka, itu 7 kali juga. Bismillah 3 kali, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Bismillah 3, auzubillah wa qudratihi 7, Allahumma rabban nas 7. Tapi kalau dari riwayat ini bismillah 3, auzubillah sekali aja. Boleh. Langsung dipegang, baca bismillah, bismillah, bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. A'udzubillah, aku minta perlindungan kepada Allah, min syarri, auzubillah wa qudratihi, dan kekuasaannya, berlindung dengan kekuasaan Allah, min syarri ma'ajid, dari keburukan yang aku rasakan, wa uhadir, yang aku takutkan. 7 kali. Kalau di sini sekali aja. Kemudian tambah yang tadi 7 kali pula. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Jadi gitu ya Bu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ruqyah dengan bacaan ruqyah, ya, kita baca ayat-ayat ruqyah, terserah dari Quran pun apapun boleh sebenarnya. Quran itu semuanya ruqyah itu semua. Ya kan? Lalu ditiupkan ke air. Mana air? Ini kan. Dibaca ayat Al-Baqarah, apalagi Bu? Al-Imran, An-Nisa, Taubah, Al-Kahfi, Allahu Ahad. Nah, gitu kan. Ditiupkan puah sekali gitu kan. Tapi tidak usah bunyi-bunyi puah-puah gitu, enggak apa kali kan. Itu gaya aja. Lalu diminumkan ke orang. Minum. Cuman yang membaca ini pastikan juga ada gosok gigi kalau bisa. Mungkin jengkol 3 hari 3 malam gosok gigi tidak ada. Payah juga nanti datang hantu yang ada malah. Bau-bau kan. Ditiupkan sok gitu kan. Lalu diminumkan ke yang sakit, atau diusapkan, gitu, atau dimandikan dia, bisa juga. Saya Bapak Ibu pernah kemana waktu sakit-sakit itu kan, saya curiga jangan-jangan kok ceramah saya lemas aja bawahnya, memang kurang tidur, nggak bisa dipaksakan. Saya pikir gangguan-gangguan jin tidak. Saya ambil daun bidara, tambah daun kelor, masuk, pakai garam, ruqyah, auzubillah. Pokoknya saya pilih-pilih ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat yang paling ayat-ayat ruqyah kan, ada tuh ayat ruqyah dalam Quran tuh beberapa dikumpulkan sama ulama kan. Selesai 15 menit panas-panas tuh masukkan dalam ember, mandi. Tapi di luar saya mandi, bukan di kamar mandi, di dapur mandi sih. Mana hantu-hantu belau nih, keluarlah kalian lagi. Sampai sekarang gitu-gitu juga, berarti aman ya kan? Alhamdulillah.
Nah, jadi mandikan bisa juga dimandikan. Karena apa? Dalam satu riwayat Nabi pernah Bapak Ibu dalam Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib menceritakan Nabi ketika itu sholat, lagi sholat disengat kalajengking, lagi sholat Nabi datang kalajengking, sang Nabi pula digitukannya. Makanya kata Nabi, la'anallahul aqrab, Allah melaknat kalajengking. Kalau ada kalajengking dibunuh, jangan dipelihara. Ular itu dibunuh juga tuh. Apalagi ular. Kalau ular itu memang dianjurkan untuk dibunuh. Kemudian tikus, binatang-binatang fasik kan ada tuh dalam hadis. Binatang berhutang merusak, ular, kemudian tikus, ya kan. Jadi ular jangan perlu dipelihara, bunuh. Kecuali ular ini nanti masuk rumah, kemungkinan dia jin. Nah itu diusir dulu dia 3 kali. Kalau tidak mau dia pergi, bunuh dia. Tapi kalau udah jelas kayak gini dia, oh ini nggak ular jin nih, nah ini ular sendok nih, sendok plastik ya kan. Nah, jadi ini penting dibuang aja, dibunuh aja. Nah, tapi kalau kemungkinan ada ular, kayaknya aneh ular ini, nah, bilang dia pergi. Dalam hadis kan begitu Bu, sudah dia pergi 3 kali. Kalau dia nggak pergi, berarti ya udah bunuh. Kalau dia pergi biarin. Kalau memang ini ular jin, kan jin ini kan sering menyamar jadi ular, ya kan? Nah, jadi kadang jadi anjing juga. Makanya kalau dalam hadis Rasulullah itu kan, kalau ada ular masuk dalam rumah kita, kalau memang nampak nih kayaknya ini ular ini gitu kan, usir dia 3 kali. Kalau nggak mau bunuh. Kalau nggak kita usir dulu, langsung kita bunuh, nanti takutnya ularnya itu kan jin tuh misalnya, dia akan nyerang kita balik. Dulu sahabat Nabi kan ada begitu Bu, istrinya di luar rumah marah-marah dia. Kenapa kamu di luar rumah? Perempuan tidak boleh di luar rumah, masuk. Jangan marah-marah bang, itu ada ular di dalam rumah kita. Marah, saking marahnya dia, dibunuhnya ular. Habis tuh kata dalam riwayat tuh entah mana yang mati duluan, entah ular tuh mati duluan, entah dia yang mati duluan. Karena waktu itu kan banyak ular-ular apa jin-jin di Madinah masuk Islam diantaranya. Nah, jadi kan diantaranya kan jin ini kan kadang menyamar jadi ular. Nah gitu. Tapi kalau yakin kita ular sawah nih, nah itu nggak usah ada aja apa lagi. Langsung aja lah ambil apa Bu? Dia ambil pisau. Jin-jin ini dia kadang itu ular itu banyak menyamarnya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi lagi sholat digigit sama kalajengking. Coba. Langsung kata la'anallahu al-aqrab. La tada'u musalliyan wala ghairah. Kalajengking ini dia suka mengganggu orang. Orang lagi sholat sama orang yang nggak sholat. Dilaknat, maka disuruh bunuh kalajengking. Binatang merusak dipelihara dia, dibiarin dia, nanti tempat lain dia, ya kan Bu? Nah itu. Nah lalu ketika itu Nabi minta untuk dibawakan air sama garam, dicampur sama Nabi. Lalu Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun, Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Nabi membaca Qul a'udzu birabbin nas, lalu diusapkan. Nah, sembuh atas izin Allah. Jadi garam, saya nggak ketemu daun bidara. Kita bisa kan kalau meruqyah pakai daun bidara, tapi di sini nggak ketemu dia. Yang ada garam aja sama tanah. Nah, cuman mungkin bisa jadi ini tajrubat atau mungkin mungkin saya belum tahu. Yang kedua bisa jadi karena pengalaman ya. Jadi jin itu paling takut ya sama daun bidara itu gitu kan. Tapi kalau dalil-dalil ini nggak nampak daun bidara nih. Yang kita bahas ini baru 6 kan Bu, 1 lagi nanti. Nggak ada daun bidara. Cuman daun bidara juga bukan berarti nggak boleh. Cuman nggak nampak di sini, saya belum baca. Nah, gitu. Yang ketujuh, menulis sebagian ayat Al-Quran lalu menghapuskannya dengan air, ya kan? Lalu meminumkan air tersebut atau mandi dengannya. Nah ini ikhtilaf ulama, sebagian membolehkan, sebagian melarang, membid'ahkan. Masa Quran ditulis dimasukkan ke air minum? Ah ini meremehkan ini.
Ada sebagian melarang, sebagian membolehkan. Nah, kalau saya Bapak Ibu, lebih saya pada tidak usah lah yang begini. Tapi ada yang membolehkan. Karena kan Quran katanya. Tapi saya rasanya kayak gimana gitu kan. Yang 6 itu aja lah kita pakai. Nah, kita tulis Quran, masukkan. Di print tadi kan, masukkan. Minum lah tuh kan. Sembuh deh. Karena dengan Quran itu. Nah, ini ikhtilaf ulama, berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ruqyah ini obat nomor 1 sebenarnya. Adapun apa namanya nih, obat selain ruqyah itu alternatif. Kalau kita kan ruqyah alternatif, salah itu. Kita kan berobat dulu ini nggak sembuh-sembuh, barulah pakai ruqyah, gitu kan? Dicek sama laboratorium nggak jumpa sakitnya, dicek sama ini nggak jumpa juga. Nah, ini ruqyah lagi nih, gitu kan? Harusnya ruqyah dulu, nanti udah apa baru gitu. Cuman kekurangan kita nih, ruqyah nih kita nggak yakin kadang. Kenapa? Karena kita di Indonesia ini lebih yakin dukun. Masih ada rasa hati kita ke dukun tuh masih kuat. Makanya Allah pun nggak kasih pertolongan. Dan yang kedua, kita nggak biasa juga. Yang kayak gini nih seolah-olah orang-orang khusus gitu kan. Padahal enggak. Kalau dukun dia orang khusus dia. Dia pergi ke Telaga Dewi, betapa dia 5 malam di situ kan. Nah, datang apa gerandong sama dia. Nah, dikasihnya entah apa-apa ilmu-ilmu. Jin lah kan. Seorang orang khusus kan, seolah-olah. Nah, ya itu enggak bisa. Kalau ruqyah enggak, siapapun bisa. Gitu. Nah, cuman dibangunnya kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangunnya keyakinannya kuat kepada Allah. Allah akan berikan kesembuhan. Cuman kita ini nggak biasa, sehingga ragu kadang. Nah, kalau ragu tuh nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ini perlu dilatih ya. Kita semua perlu melatih bahwa inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu sahabat juga demikian dan mereka sembuh. Berarti ada yang kita nih ragunya yang kuat ini berarti. Disinilah pentingnya kita tuh hanya melihat hanya kepada Allah saja. Kita bergantung diri hanya kepada Allah, nggak ada yang lain. Jangan pakai jimat, jangan pakai yang bergantung apapun tuh jangan. Diharamkan, bukan haram-haram biasa itu, bukan dosa besar. Tapi musyrik, syirik pakai jimat itu. Digantung di leher, digantung di pinggang. Ini syirik. Saya ulang kali, syirik. Hapus amal-amal kita dibuatnya, amal haji hilang, amal puasa hilang, amal apalagi umroh kita hilang, sholat kita hilang dibuatnya. Karena ayatnya kan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, engkau kalau syirik maka Allah akan menghapuskan amal-amalmu semua. Wala takunanna minal khasirin, maka kamu termasuk orang yang rugi di hari kiamat. Ibu-ibu ada yang pernah pakai jimat? Wah, hebat saya pernah. Habis itu saya campakkan lagi semua. Tidak ada gunanya. Melemahkan kita itu. Nabi bilang itu melemahkan kita. Kenapa? Karena kita tuh setiap keluar nanti kalau tinggal itu tuh takut kita jadi kan. Tinggal apa tadi ya? Ini tinggal ya. Gitu-gitu. Pagar rumah, apa yang mau dipagar? Biar rumah ini dipagar, diganggu orang. Pagar pakai beton mana? Pakai besi tuh, nah. Pagarlah pakai besi tuh. Kalau pakai entah apa-apa, ya enggak ada itu. Hilang juga. Itu yang orang-orang yang di TV-TV itu Bapak Ibu, bisa dia menerawang yang akan datang, yang di acara-acara tuh. Di Antv dulu tuh kan. Dia jadi tipu sama karyawannya. Nggak tahu dia. Lemah, ya kan? Nggak ada itu. Nah, itu. Cuman setan senang dia kalau orang kayak gitu, akhirnya dibumbu-bumbui sama setan tadi. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sedikit ini untuk kami dan Bapak Ibu semua. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bapak Ibu sekalian, ceramah-ceramah yang ada di musola kita ini kan sekarang direkam. Maka nanti sampaikan ke kawan-kawan yang lain yang nggak sempat hadir. Itu bisa dilihat di YouTube. Buka di YouTube Bu, ceramah Ustadz Farhan, ceramah Ustadz Ahmad Dahlan. Kalau ceramah Ustadz Mutakin ini nggak usah ya lah. Itu nanti dilihat di YouTube, ya kan? Share. Jadi nanti biar tidak sia-sia juga rekaman-rekaman, gitu kan? Jadi nanti itu bisa menjadi dakwah pula sama kita. Yang ruqyah ini bisa juga lah nih kayaknya, untuk diulang-ulang ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.